Awal mulanya ya saya itu membantu orang tua itu. Yo lama-lama timbul sendiri, Mbak. Kok apa ya rasanya itu kok, wah siapa lagi saya nggak, kalau yang meneruskan bukan saya, seperti timbul seperti itu. Mulai apa istilahnya nempa, ya setelah orang tua kurang begitu sehat ya, sekitar 95 itu. Mbak saya kan juga buat dulu empu keris zaman HB ke-8 tuh. Kemudian ayah saya HB ke-9. Kalau silsilahnya ya itu ada silsilah itu. Niki perjanjian ganti niki kira. Jadi empu ento wayang mlayune tekanan to, Mas. Tekan niku ngento-ento. Jadi sing Mangkubumi mesanggrah nang Gamping Ember Ketawang. Ya sing empu-empune dhateng ngento-ento niku empu wayang, sing nang Balangan empu Rajek Besi, sing nang Cebongan empu Lubang. Supaya naon nika Mbah kula nika nggih. Niki anak-anak ra niki Pak Deyoso Pangarso, Kunyodiarjo, Nyasukaya, Jino, Harum Brojo. Kawin sing buka nggih niki lekase buka teng Pavilion DIY. Pavilion DIY niku ora mriyen ana tempane, Mas. Memang keris itu ya kalau yang bagus yang sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan profesinya atau tanggal lahirnya, itu biasanya bisa sesuai sesuai dengan karakternya orangnya itu. Ya misalnya untuk keris-keris untuk pedagang, Mas, itu biasanya keris dapur cerita, misalnya pamornya biasanya pamor udan mas, udan mas, itu kan biasanya ada pengaruhnya dengan hubungan karo bisnis. Kalau harga itu bervariasi, variasinya itu banyak sekali. Jadi variasi itu di samping keris dapur apa, pamornya itu juga bervariasi, juga pengaruh. Sarungannya juga pengaruh. Proses pembuatan keris yaitu di sini sekarang ya istilahnya nguri-nguri budaya juga ya. Jadi saya itu misalnya tiap hari Selasa Pahing, Rebo Wage, Kamis Pahing, Kamis Wage, Kamis Legi itu juga istirahat. Kemudian kalau pas emosi juga istirahat. Nah itu pas emosi pikiran nggak tenang, kita istirahat juga. Jadi membuat keris itu harus pikiran tenang, hati yang pening itu baru kita membuat keris. Nah, sekarang mengenai tentang proses pembuatan keris. Pembuatan keris itu didasari dengan percaya diri. Kita harus semangat, percaya diri. Nah, kalau seperti dulu ya kita biasanya istilahnya ya pakai ritual, Mas. Ritual itu kalau saya ya
mengikuti jejak orang tua, yaitu tiap hari misalnya Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, atau Kemis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, itu kita menjalani istilahnya puasa. Awal mulanya pembuatan keris yaitu ini besi kosong, ini masih lempengan besi. Ini yang tengah ini pamor. Nah, ini besi, pamor, besi ya gini. Nah, ini di istilahnya kalau kalau tempa keris itu namanya dipijer. Pijer itu jadikan satu dengan suhu yang hampir mencapai titik didihnya, yaitu sekitar 1350 derajat Celcius. Baru dipalu, nanti akan menyatu jadi satu. Ini kalau cuma bahan sekian ini nggak jadi. Ini paling nggak 4 ini baru jadi satu. Jadi biasanya kalau di sini ini jadikan lapisan 8, nanti yang satu lagi 8, satu lagi 8, satu lagi 8, jadikan 8 kali 4 dan 32, tukuk lagi 128, tukuk lagi 256 lapisan pamor. Nanti akan jadi yang namanya saton. Nah, saton cuma sekian ini. Ini jadi dari ini tadi 4 ini akan jadi sekian ini. Ini yang disebut saton. Satuan pamor. Jadi ini ada ada lapisan-lapisan pamor yang jumlahnya sekitar 256 lapisan pamor. Nah, ini dari saton ini kemudian dipotong kira-kira 1/4 bagian nih. Kira-kira 1/4-nya sekian nih. Nah, ini nanti untuk calon gonjo, ini potongan calon gonjo. Sisanya yang sekitar 3/4-nya dibagi 2 sama besar, yang berbentuk seperti trapesium. Pokoknya ini saton dibuat 2 sama besar, baru ditambah tengahnya ini baja. Nah, ini baja ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, ini saton, baja, saton ya. Dijadikan satu, dipijer ya. Rekatkan kembali, kemudian dipalu. Akan menjadi yang disebut kodokan. Tinggal membentuk keris ini. Dari sini sekitar panjang 32 cm panjangnya ini. Nah, nanti dibikin lok. Nanti dari sini diilap itu ditipiskan pada bagian kanan kiri. Tipiskan ya, dibolak-balik, dipalu pakai palu kecil itu. Nah, pada bagian kanan kiri yang di tepinya, di tepi kanan kiri, baliknya juga kanan kiri. Nanti akan nambah panjang juga, sekitar hampir 36 cm. Setelah dilap baru digigir itu untuk membentuk ini, menghalus bentuk. Tadi kan kalau belum digigir kan ini masih prenyol itu loh, belum halus seperti ini. Setelah digigir baru ini di sini juga halus, sini juga istilahnya membentuk kewangunan daripada keris. Istilahnya ini juga ya namanya silak wojo, tadi mengeluarkan bajanya dulu, digigir tepi-tepi sedikit, melihatkan bajanya dulu. Kalau udah bajanya tahu baru diperampas, pikir banyak itu.
Nah, setelah itu baru dipahat. Pahat itu membuat rician daripada keris. Misalnya seperti ini ada sogokan, ada tikelalis, ada blumbangan, ada serewean. Nah ini dengan cara dipahat, baru disetel, setel gonjo. Nah, setelah selesai baru diasah batu kasar, batu halus, kemudian baru dijeruk nipis, kemudian diwarangi atau dijamasi. Nah, setelah diwarangi itu nanti akan kelihatan, yang pamor itu kelihatan putih, yang besi dan baja akan kelihatan hitam. Jadi nanti akan kelihatan bentuk pamor apa yang diinginkan. Kalau setelah tahu kita warangi itu baru tahu pamornya seperti apa. Setelah minyak selesai baru dibuatkan sarung seperti ini. Nah, ini contoh keris yang sudah jadi, sudah pakai, istilahnya sudah pakai sarung. Kalau orang yang sudah dikelambeni, istilahnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini keris contoh ya, keris dapur Megantoro keris luk 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapurnya Megantoro, pamornya pamor tritik. Perawatan keris itu sebelumnya mudah, Mas. Memang saya sarankan untuk diminyaki aja supaya keris itu lebih awet. Tapi jangan sampai istilahnya sampai terlambat atau telat itu. Penghargaan ya misalnya dari keraton. Kalau keraton itu tiap mulut sekatenan itu dari tahun 82 sampai sekarang itu. Ya kalau saya ya cuma rencana-rencana itu, tapi sampai sekarang belum terlaksana ya. Istilahnya pertama ya mau kalau bisa bikin istilahnya buku panduan itu loh, rencana saya itu untuk supaya nanti ya, kedepannya itu orang itu mudah untuk mempelajari itu.